Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am, surat Al-An'am. Makkiyatun illal ayat ya 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152, 153. Nah, ini adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah. Pamaniyatun ayatuha 165. Jadi campur antara ayat-ayat yang turun di Mekah dan ayat-ayat yang turun di Madinah. Nuzilat ba'dal Hajar, diturunkannya setelah surat Al-Hajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah karim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, adapun segala puji. Alhamdu, adapun segala puji. Wa huwa, adapun alhamd itu al-wasfu, mensifati bil jamili, dengan perkara yang jamil, yang indah, yang bagus. Alhamdulillah, adapun segala puji itu sabitun, ya khabarnya yang tetap apa alhamd itu sabitun, yang tetap lillahi, bagi Allah. Kayak as-sana, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wahalil muradu, dan apakah adapun yang dimaksud daripada alhamdulillah itu al-i'lamu, memberi tahu, ya mengkhabarkan atau memberitahu bidzalika, dengan subutul hamdillah, bahwa ketetapan pujian itu hanya milik Allah. Yang dimaksud daripada ayat ini al-i'lam bidzalik lil imani, karena keimanan bihi, dengan subutul hamd, ya awis sana'u, ya atafnya. Apakah yang dimaksud dari alhamdulillah di situ? Ini memberitahu bahwa Allah zat yang memiliki segala pujian. Pujian itu hanya milik Allah. Pujian itu bersumber dari Allah. Pada hakikatnya kita memuji makhluk Allah pun hakikatnya kita memuji Allah, karena semua makhluk adalah ciptaan Allah. Berarti Anda memuji teman Anda, berarti Anda memuji Allah. Anda memuji pasangan Anda, berarti Anda memuji Allah. Karena alhamdulillah sabitun lillah. Awisana, atau pujian bihi, dengan subutul hamd, memuji kepada Allah. Auhuma, atau kedua-duanya, ya. Yang dimaksud daripada alhamdulillah di situ ihtimalatin, itu ihtimalatin khabarnya. Wahalil murad, itu ihtimalatin, adapun beberapa kemungkinan, kemuhtamilan. Ufiduha, adapun yang lebih memberikan faedahnya ihtimal, kemungkinan itu asalisu, ihtimal yang nomor 3, kemungkinan yang nomor 3. Nah, ada kemungkinan lagi, itu nomor 3. Qalahu, berkata kepada ihtimal salis, kemungkinan yang ketiga ini siapa? Asy-syekh, ya. Fi suratul kahfi, di dalam surat Al-Kahfi ada, ya pembahasannya dalam surat Al-Kahfi. Alhamdulillah alladzi khalaqa, jadi sifat daripada Allah, ya mausufnya alladzi khalaqa, yang menciptakan. Siapa? Allah. Khalaqa maf'ulnya as-samawati, pada langit-langit, wal arda, dan bumi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Khassahuma, mentahsis atau mengkhususkan Allah pada samawat wal ard bidzikri, dengan disebutkan, ya
Di dalam firman Allah banyak Allah menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa yang disebutkan itu mulu? Nah, li'annahuma, karena sesungguhnya as-samawat wal ard itu a'dhamul makhluqati, lebih besarnya makhluk-makhluknya Allah, linnadhiri, bagi orang yang melihat. Menciptakan langit saja sanggup, menciptakan bumi aja sanggup, apalagi cuma menciptakan isi yang ada dalam langit, isi yang ada dalam bumi. Ala sabilil Allah, ya. Jadi mentahsis Allah dengan menyebutkan bahwa Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang mana dua makhluk ini yang dikatakan makhluk yang paling besar menurut pandangan mata kita. Menciptakan langit saja mampu, menciptakan bumi saja mampu, apalagi isi yang ada di langit dan isi yang ada di bumi. Ala sabilil Allah. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah khalaqa, maksudnya menjadikan Allah al-dhulumati, pada kegelapan wan nura, dan cahaya. Ay kulli dhulmatin wa nurin, maksudnya menciptakan setiap kulla dzulmatin wa nurin, maksudnya menciptakan setiap kegelapan dan juga cahaya. Wa jama'aha, dan menjamakkan, mengumpulkan Allah pada dzulumati wan nur, dunahu, bukan selainnya, ya, di antara dua hal ini bukan yang lainnya. Kenapa alasannya? Likasrati asbabiha, karena banyaknya ya sebab-sebab daripada dzulumati wan nur. Wahada, adapun hal ini itu min dalaili wahdaniyatihi, dari bukti-bukti atau dalil-dalil sifat keesaannya Allah, bukti daripada kebesaran Allah. Summalladzi, kemudian adapun orang-orang, summalladzi, kemudian orang-orang kafaru yang ingkar, siapa? Alladzi, ma'a qiyami hadzal dalili, beserta adanya dalil ini, tegaknya dalil ini, ya. Mereka orang-orang yang ingkar dengan adanya bukti-bukti yang nyata di hadapan mereka, di sekeliling mereka, bahkan di dalam diri mereka. Bi rabbihim, dengan Tuhannya, alladzina kafaru, itu ya'diluna, berpaling siapa? Alladzina kafaru, ayyasubuna, maksudnya berpaling, goirohu, pada selainnya Allah. Ayyasubuna, maksudnya berpaling siapa? Alladzina kafaru, pada selainnya Allah, bil ibadati, di dalam beribadah atau berpindah, ya. Yasubuna, berpindah mereka, goirohu, pada selainnya Allah. Ya, dilu, berpindah, ya, atau berpaling siapa? Alladzina kafaru, ghairuhu, pada selainnya Allah, fil ibadah, di dalam ibadah. Wa huwa, adapun Allah itu alladzi zat, khalaqakum, yang telah menciptakan, alladzi, pada kalian semua, min tinin, dari tanah, bi khalqi abikum, dengan menciptakan bapak-bapak kalian, Adam, yaitu Nabi Adam, minhu, dari tin. Tsumma qadha, kemudian menentukan Allah ajalan, pada ajal, waktu masa kalian di dunia. Kemudian Allah menentukan bagi kalian ajal kalian, lakum, bagi kalian semua, tamutuna, yang akan mati kalian semua, indang tihaihi, ketika habisnya ajal. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah lah yang telah menjadikan atau menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang ingkar dengan Tuhannya, dengan adanya dalil-dalil
yang nyata di hadapan mereka, mereka berpaling dari menyembah kepada Allah. Allah lah yang telah menciptakan kalian semua dari tanah, yaitu dengan menciptakan bapak-bapak kalian, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah memutuskan tentang ajal kalian. Setelah ajal kalian habis, kalian akan mati. Wajalun, adapun ajal, musamman yang ditentukan. Madrubun maksudnya yang ditentukan itu indahu di sisi Allah. Ajal yang telah ditentukan untuk kalian itu adalah di dalam kekuasaan Allah. Libaksikum, karena dibangkitkannya kalian semua. Summa antum, kemudian adapun kalian semua. Summa antum, kemudian adapun kalian semua. Ayyuhal kufar, wahai orang-orang kufar. Itu tamtaruna, orang-orang yang ragu. Tasyikuna, maksudnya orang-orang yang ragu fil ba'si, dalam hari kebangkitan. Bada ilmikum, setelahnya mengetahuinya kalian semua. Anahu, sesungguhnya Allah itu ibtida'u khalqikum, yang mengawali Allah atas penciptaan kalian semua. Mereka orang-orang kufar ragu atas dibangkitkannya kalian setelah kalian mengetahui bahwa Allah yang mengawali atas penciptaan kalian. Waman, adapun siapa orang itu qaddara, mampu siapa man al ibtidai, atas mengawali, bahwa maka adapun man alal i'adati, atas mengembalikan, itu aqdaru, lebih mampu. Siapa yang mampu mengawali sesuatu perbuatan, maka dia mampu untuk mengembalikan hal tersebut. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa huwa, adapun mausuf, al mausuf, yang disifati dengan sifat-sifat yang tadi di atas, yang menciptakan langit-langit, bumi-bumi, cahaya kegelapan, itu Allahu Allah. Wa huwa, adapun al mausuf, itu al-autu Allahu, Allah mustahiqun, yang berhak siapa Allah, lil ibadati, pada disembah. Dialah zat yang berhak untuk disembah. Bisamawati, di dalam langit-langit, wa fil ardi, dan juga di dalam bumi-bumi. Pada seluruh makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya'lamu, mengetahui Allah. Ya'lamu, mengetahui Allah, sirrakum, pada rahasia kalian. Wajahrakum, dan yang kalian tampakkan. Wajahrakum, dan apa-apa yang kalian tampakkan. Ma, maksudnya perkara. Tusirruna, yang kalian sembunyikan pada ma. Wama, dan perkara. Tajharuna, yang kalian tampakkan bihi, dengan ma. Bainakum, di antara kalian semua. Sungguhnya Allah dan yang maha mengetahui dari rahasia yang kalian sembunyikan atau hal-hal yang kalian tampakkan di antara kalian. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu daun yang jatuh di muka bumi ini, Allah mengetahuinya. Satu daun yang rontok dari pepohonan yang ada di muka bumi ini, berapa pohon di dunia? Miliaran pohon di hutan sebagainya, jatuh ke bumi, Allah tak. Apalagi ente untuk kamar mandi. Hati-hati, ya, hati-hati. Wa ya'lamu, dan mengetahui Allah ma, pada perkara taksibuna, yang melakukan kalian pada ma. Dan Allah mengetahui dari apa-apa yang kalian lakukan. Ta'maluna, maksudnya yang kalian melakukan pada ma, baik min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, dan keburukan. Allah mengetahui dari apa yang kalian lakukan, baik dari keburukan maupun kebaikan. Semuanya tidak terlepas dari pantauan Allah. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha
mu'ridin wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang pada kalian semua ya ahla Makkah, penduduk Mekah, tidaklah datang kepada kalian semua wahai penduduk Mekah. Ahla Makkah maksudnya penduduk Mekah apa? Fa'ilnya min silati ayatin, dari satu ayat, min silati ayatin, dari satu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan kalian semua ahli Mekah. Bayaniyahnya minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, illa kanu, kecuali adanya ahlu Mekah, anha, dari ayat itu, mu'ridina, orang-orang yang berpaling, tidaklah datang kepada mereka penduduk Mekah satu ayat dari beberapa ayat Al-Quran kecuali mereka berpaling dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad kadzabu bil haqq, faqad kadzabu, maka sungguh telah mengingkari siapa ahlu Mekah, bil haqqi, dengan perkara yang hak, bil Qur'an, maksudnya dengan Al-Qur'an, sungguh mereka telah ingkar dengan Al-Qur'an. Lamma ja'ahum, ketika datang apa al-haq pada ahlu Mekah, lamma ja'ahum, ketika datang apa al-haq pada ahlu Mekah, fasawfa ya'tihim, maka akan datang pada ahlu Mekah, fasawfa ya'tihim, maka akan datang pada ahlu Mekah, wa amba umma, ya, dampak dari perkara, ay awakibima, atau dampak dari perkara, ya, apa amba umma ay awakibima, awakibuma, dampak dari perkara kanu, yang adanya ahlu Mekah, bihi, dengan ma itu, yastahziuna, yang menertawakan, maka akan datang bagi mereka dampak akibat dari apa yang mereka tertawakan, dari apa yang mereka remehkan, dari apa yang mereka tidak pedulikan, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada dampaknya bagi orang-orang yang tidak meyakini tentang al-haq, yaitu Al-Quran. Maka jangan sekali-kali sedikit pun kita meremehkan kandungan, bahkan surat, bahkan satu huruf, bahkan ayat yang ada dalam Al-Quran, maknanya apapun, sekali-kali jangan sampai kita meremehkan itu semua, karena itu adalah firman Allah. Pasti akan ada dampak dari dunia tanpa ada pengagungan di dalam megang Al-Quran. Hati-hati, ya, sembrono di dalam menaruh Al-Quran, hati-hati, ya, ada pengaruh. Ini Allah jelaskan, ya, pasti ada pengaruhnya ketika Anda meremehkan, menghinakan daripada al-haq, yaitu Al-Quranul Karim, dari satu huruf. Makanya ulama-ulama itu bagaimana adab di dalam memperhatikan Al-Quran, ya, cara memegangnya, ketika kita melihat tulisan-tulisan Al-Quran berceceran, bagaimana cara menyelamatkannya. Jangan sampai kita kena dampak yang tidak baik daripada tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini, ya, bahaya, perhatikan, apalagi sampai dibuat main-main itu Al-Quran, dibuat main sembarangan, ditaruh dan lain sebagainya. Manusia di zaman sekarang begitu. Al-Quran hanya dijadikan sebagai media bagi dia untuk kepentingan golongan pribadi dan lain sebagainya, ya, nah ini yang berdampak buruk bagi kita, ya. Alam yarau, apakah tidak melihat orang-orang ahli Mekah, bi asfarihim, di dalam bepergiannya ahli Mekah, ila Syami, kepada negara Syam, wa ghairiha, dan selainnya negara Syam, kam pada berapa banyak, khobariyatun, adapun kam itu kam khobariyah, bimakna kasiran, dengan bimakna kasir. Kam berapa banyak,
ahlakna, ya, kami hancurkan, min qablihim, dari sebelumnya ahlu Mekah, min qarnin, dari umat, ay ummatin, maksudnya dari umat, minal umami, dari beberapa umat, al-madiyat, yang telah lalu, makkannahum, yang memberikan tempat aku pada ay qarn, a'tainahum, maksudnya aku memberikan pada makanan, pada tempat, fil ardi, di muka bumi, bil kuwati, yang memiliki kekuatan, wasaati, dan keluasan, malam nak numakin, dengan perkara lam numakin, yang tidak aku berikan pada ay nukti, maksudnya tidak aku berikan pada lakum, pada kalian semua, bihi, itu di dalam lakum, al-iltifatu, adapun wakil iltifat, anil ghaibati, dari wakil ghaibah, yang tadi pakai dhamir ghaibah, kemudian berpindah kepada dhamir mukhatab, ya. Wa arsalna, dan kami utus, as-samaa, pada hujan, il-matara, maksudnya hujan, alaihim, atas umat, midraran, hale yang kencang, deras, mutatabi'an, terus menerus, waja'alna, dan aku jadikan, al-anhara, pada kali-kali, sungai-sungai, tajri, yang mengalir, anhar, min tahtihim, dari bawah rumah mereka, tahta masakinihim, maksudnya berada di bawah rumah-rumah mereka. Kemudian fa'ahlaknahum, maka aku hancurkan pada bidunubihim, sebab dosa-dosanya bitakdzibihim, maksudnya sebab membohonginya al-anbiya, pada para nabi, al-anbiya, pada para nabi, ya. Pelajaran bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun pernah memperlakukan umat terdahulu, diberikan kesejahteraan, diberikan kekuatan, diberikan fasilitas yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena keingkaran mereka dengan nabi-nabi mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita hidup di Indonesia yang fasilitasnya begitu luar biasa, ya. Gambaran surga itu ada di Indonesia, ya. Anhar tajri, banyak kali di Indonesia. Coba dah kalau ke gunung-gunung itu kalinya berkricik-kricik batu, pegunungan udah kayak surga. Gambaran surga kan begitu, ada kalinya, ada pohonannya, rindang dan sebagainya. Indonesia Allah berikan begitu fasilitas yang banyak, tapi hati-hati. Kalau Anda ingkar dengan kebesaran Allah, ingkar dengan ayat-ayat Allah, berpaling dari jalan Allah, Allah akan hancurkan kalian seperti Allah hancurkan umat-umat terlebih dahulu. Jangan sampai ini semua terjadi pada kita, umat Nabi Muhammad SAW, terlebih kita penduduk Indonesia yang telah Allah berikan anugerah begitu banyak. Jaga dengan sebaik-baiknya kerukunan di antara kita, ya. Perbedaan pendapat itu hal yang wajar, ya. Tapi yang wajib dalam diri kita adalah bagaimana menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, itu berbeda pendapat antara ente dan ente. Tadi itu yang dibahas, nggak apa-apa, biasa, ya. Ngotot-ngototan dalam musyawarah biasa. Gua nggak terima dengan pendapat lo, nggak apa-apa. Tetapi menghargai dan menghormati orang lain itu satu hal yang wajib. Jangan sampai kita menjatuhkan, menjustifikasi, menghujat orang hanya gara-gara berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, dalam masalah cabang-cabang dalam syariat. Ulama terdahulu juga seperti itu, tapi mereka bisa menjaga kerukunan mereka, saling menghormati, saling menjaga hubungan silaturahmi mereka. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.